Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Maliha dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Ampel Surabaya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menjalani masa remajanya, ia telah menjadi sosok yatim piatu. Setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Akan tetapi, diasuhnya Nabi Muhammad oleh Abdul Muthalib hanya sekitar 2 tahun saja. Dan ketika Nabi berusia 8 tahun, Abdul Muthalib juga telah meninggal dunia. Setelah kepergian Abdul Muthalib, Nabi pun diasuh oleh salah satu pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW sedang menjalani masa remajanya. Nabi menyadari bahwa pamannya hidup dalam keadaan yang kurang mampu. Akhirnya, Nabi pun memutuskan untuk membantu pamannya mengembala domba dan berdagang. Karena kehidupan yang penuh dengan kerja keras, akhirnya menjadikannya sebagai pribadi yang kuat, rajin, tekun, berani, sabar, dan mandiri. Untuk membantu pamannya, Nabi Muhammad membantu dengan mengembala domba milik orang-orang Mekah pada masa itu. Nabi pun akhirnya menerima upah yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib telah melihat kecerdasan dan kematangan Nabi Muhammad. Akhirnya, pada saat itu Abu Thalib memperkenalkan kepada Nabi ilmu-ilmu perniagaan atau perdagangan. Dan pada suatu hari, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syam. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Abu Thalib pertama kali mengajak Nabi untuk berdagang ke Syam. Ketika itu telah tampak tanda-tanda kenabian pada diri Nabi, yaitu ketika berdagang, Nabi Muhammad dinaungi oleh awan. Ketika perjalanannya telah sampai di Basra, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta Nasrani atau Buhairah tersebut ketika melihat Nabi, ia segera menghampiri Nabi dan memperhatikan Nabi Muhammad. Ketika itu telah tampak tanda-tanda kenabian pada diri Nabi. Pendeta Buhairah pun akhirnya menengok ke arah Abu Thalib dan menanyakan kepada Abu Thalib, siapa anak kecil itu? Abu Thalib pun akhirnya menjawab, dia anakku. Kemudian pendeta Buhairah mengatakan, seharusnya dia adalah sosok yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu. Abu Thalib pun akhirnya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah keponakan Abu Thalib. Mendengar pengakuan dari Abu Thalib, akhirnya pendeta Buhairah memerintahkan Abu Thalib untuk membawa Nabi Muhammad pulang ke Makkah. Karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi juga mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi. Jika orang Yahudi mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka orang Yahudi akan mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Mengapa orang-orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Muhammad? Jadi, sebelum diutusnya Nabi terakhir, kaum Yahudi berharap bahwa Nabi terakhir berasal dari keturunan mereka, yaitu Bani Israel. Akan tetapi, ketika diberitahukan akan datangnya Nabi terakhir dalam kitab Taurat dan Injil bukan dari kalangan mereka, kaum Yahudi pun tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad. Baik teman-teman semua, demikian adalah cerita tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW.
Dengan cerita tadi, semoga kita bisa menjadi lebih giat, sabar, tekun, mandiri, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.